Dulu, dia merasa dunia miliknya. Uang cepat, sensasi menang, dan hidup yang terlihat glamor. Tapi, kini ia menunduk dalam sujud, menangis dalam sepi, karena semua hancur. Hutang menggunung, keluarga menjauh, dan hati kering tak punya arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, di video ini kita akan mendengar sebuah kisah nyata yang menggugah jiwa. Kisah tentang seseorang yang jatuh dalam jurang judi online dan pinjaman online, tapi akhirnya bangkit, bukan karena kekayaan, melainkan karena mengenal Allah. Ini bukan hanya cerita, tapi pelajaran penting untuk kita semua yang mungkin sedang mengalami hal serupa. Semoga hati kita terbuka dan mendapatkan hikmah. Namanya Fajar, seorang pria berusia 32 tahun, dulunya karyawan swasta di Jakarta. Hidupnya biasa saja. Sampai suatu hari, temannya mengenalkan aplikasi judi bola online. Awalnya hanya iseng, tapi dari iseng itulah, kecanduan mulai tumbuh. 1. Dari iseng, menjadi ketagihan. Fajar awalnya hanya pasang 10.000, lalu naik jadi 100.000. Saat menang rasanya seperti raja, tapi saat kalah, ia ingin balas dendam. Disinilah setan bermain. Ia mulai pinjam uang dari aplikasi pinjol, 1, 2, hingga belasan, semua demi balik modal. Allah berfirman, "Dan syaitan menjanjikan kepada mereka dan membangkitkan angan-angan pada mereka. Padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain tipu daya belaka." Judi adalah tipu daya setan. Ia membuat kita merasa akan menang, padahal ujungnya kehancuran. 2. Hancur total, hutang, malu, dan rasa ingin mati. Dalam 6 bulan, Fajar kehilangan semua. Gaji habis untuk bayar bunga pinjol, rumah tangga retak, motor disita, HP diservis tapi tak pernah diambil karena malu ketahuan kajian. Sampai suatu malam ia berpikir mengakhiri hidupnya. Saudaraku, ini nyata. Inilah bahaya judi dan riba, dua dosa besar yang saling berkelindan. Nabi SAW bersabda, "Akan datang suatu masa di mana manusia tidak peduli dari mana harta itu didapatkan, dari yang halal atau haram." Dan beliau juga bersabda, riba itu memiliki 73 pintu dan dosa yang paling ringan seperti seseorang menzinai ibunya sendiri. 3. Titik balik. Ketika adzan subuh menyentuh hati, pagi itu, Fajar belum tidur semalaman. Tangisnya pecah saat mendengar adzan subuh dari masjid sebelah. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Ia pun bangkit, mengambil wudhu, dan datang ke masjid untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Di sana ia duduk diam, tak bisa sholat, tapi hatinya gelisah. Seorang bapak tua mendekat dan menyapa, "Nak, kamu kelihatan capek sekali." Dari situlah ia mulai cerita. Bapak itu mengajaknya ikut kajian setiap Ahad pagi. 4. Belajar tauhid. Mengenal Allah, menyembuhkan hati. Di kajian itulah Fajar mulai mengenal Allah. Ia sadar, selama ini ia bergantung pada uang. Ia menyembah angka, bukan Tuhan. Tapi dengan belajar tauhid, ia mengenal bahwa hanya Allah yang bisa menolong. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ia pun berhenti total dari judi. Semua aplikasi dihapus, nomor HP diganti. Ia datang ke kantor-kantor pinjol, mencicil satu persatu, walau kecil. Ia mulai hidup sederhana, tapi untuk pertama kalinya hatinya tenang. 5. Kini hidup sederhana, tapi penuh keberkahan. Fajar sekarang jadi penjaga toko kecil di masjid. Ia tidak malu, ia bahkan bersyukur. Ia bisa sholat 5 waktu, bisa senyum tanpa takut tagihan, bisa makan tanpa rasa bersalah. Semua karena ia berserah pada Allah. Inilah keberkahan hidup, bukan soal jumlah uang, tapi soal ketenangan hati. Saudaraku, jika kamu sedang terjerat judi atau pinjol, jangan menyerah, masih ada jalan pulang. Allah Maha Penerima Taubat. Jangan tunggu sampai semuanya hancur. Mulailah hari ini dengan satu langkah, kembali kepada Allah. Jika video ini menyentuh hatimu, bantu kami menyebarkan kebaikan. Tekan tombol like, tuliskan komentar atau kisahmu di bawah, dan jangan lupa subscribe agar dakwah ini terus berjalan. Barakallahu fikum.
Semoga kisah ini menjadi pengingat. Jangan tukar akhirat kita dengan uang haram. Semoga Allah beri kita kekuatan untuk berhijrah, menghapus dosa, dan hidup dalam keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.